Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari ini tanggal 9 April 2026. Saya kembali buat video lanjutan daripada muqaddimah yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang siapa itu tokoh Abdullah Al-Qasimi. Di muqaddimah 1 kemarin saya sudah sempat menyampaikan tentang pentingnya untuk kembali memahami apa itu makna suhbah ya. Pentingnya untuk kembali melihat kepada 6 kriteria yang disampaikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i terkait seseorang yang ingin mendapatkan ilmu ya. Di antaranya adalah suhbatu ustadzin wa tuluz zamani. Sudah saya sampaikan juga kemarin tentang apa itu sebenarnya makna suhbah ya. Suhbah ini adalah pengasuhan ya. Suhbatu ustadz berarti adanya asuhan daripada guru. Juga sudah sempat saya sampaikan, ini saya ringkas kembali ya. Jadi ringkas kembali ya. Bahwasanya pengasuhan di sini termasuk di dalamnya penjagaan dan juga pembimbingan ya, yang dilakukan oleh ustadz ya. Dimana di dalam menempuh ilmu atau di dalam perjalanan ya yang kita lakukan dalam menuntut ilmu itu nantinya masing-masing baik murid ataupun guru ini memiliki hak dan kewajibannya. Kewajiban murid adalah mendengarkan ya, belajar, menghormati guru ya. Itu adalah kewajiban murid. Hak-haknya murid adalah dia mendapat pengajaran, mendapatkan perlindungan dan juga mendapatkan ilmu ya. Yang mana dari sini ya, ini mungkin tidak secara penuh ya disampaikan ya, karena ini sekali lagi diambil dari sudut pandang Nabi ya. Jadi ini mungkin akan terkesan tidak adil ya kalau ini dianggap oleh khalayak umum bahwasanya apa yang saya katakan ini sifatnya untuk umum dan harus diterima ya. Enggak ya, enggak. Yang kalau Anda jumpai adanya kekurangan maka silahkan ditambah. Begitupun juga dengan anak-anakku yang di kemudian hari ketika kalian mendapati daripada apa yang Nabi sampaikan ini perlunya ditambahkan sesuatu maka silahkan ya, silahkan tambahkan ya. Bahkan saya sarankan kalian buat juga video semisal ya, dimana kalian mengutip apa perkataan Nabi yang mungkin kalian kritisi dengan kalian tambah ya, kalian benahi, silahkan di kemudian hari. Yang mungkin itu akan amat sangat membawa manfaat ketika Abi sudah tidak bersama kalian. Oke. Jadi gitu ya. Adapun hak-hak dan kewajiban guru apa ya? Yang paling utama yang perlu diperhatikan ya untuk para guru, untuk mereka-mereka yang mengakui dirinya ini sebagai murabbi. Yang pertama adalah Anda memahami dulu apa ilmu yang mau Anda sampaikan. Anda harus berilmu dulu ya, sebelum Anda menyampaikan ilmu atau mengajarkan ilmu ya. Agar kesannya tidak terlalu murahan gitu loh ya ilmu ini. Anda pun sebagai murabbi Anda itu harus mengerti ya. Kenapa saya gunakan kata murabbi di sini ya? Jangan analogikan ini sebagai saya ini seorang yang penganut ideologi sufisme atau apa. Oh tidak ya. Saya menggunakan kata murabbi di sini agar memudahkan saja. Karena banyak sekarang ini mereka-mereka yang mengaku sebagai murabbi yang menggunakan dengan dasar ini tadi ya, kalimat ini laulal murabbi ma araftu rabbi. Nah, lalu yang mengatakan ini seakan-akan ingin mendeklarasikan bahwasanya dirinya adalah murabbi, akan tetapi dia sendiri juga belum menemui Robnya, tetapi dia sendiri juga belum menemui ilmu yang sejati gitu. Akhirnya ya dia hanya akan memberikan kekecewaan kepada muridnya. Jadi itu penting ya. Penting seorang guru ini sebelum Anda jadi guru ya, makanya jangan mudah-mudah gitu. Jangan mudah-mudah mau jadi ustadz di sini ngajar. Oh ya mau. Jangan terlalu mudah gitu. Sebab menjadi guru ini sulit, wallahi sulit. Yang harus kita ketahui utamanya ketika kamu menjadi guru itu berarti kamu tuh ngemban tanggung jawab, di mana terkadang
apa yang kamu dapatkan dengan beratnya tanggung jawab ini nggak berimbang gitu loh, nggak seimbang. Iya, itu adalah satu realita yang apa ya, ugly truth mungkin ya. Realita yang menyakitkan memang gitu loh. Jadi masing-masing guru harus tahu ini gitu. Jangan gampang-gampang, oh iya ya, mau saya jadi guru kan enak ya punya murid, berarti memiliki sejumlah ini orang-orang yang bisa saya arahkan dan saya kendalikan. Nah, jangan ya. Jangan punya pikiran gitu. Atau mungkin mau jadi guru karena kan di sini kan nanti bisa memudahkan saya dalam mencari, mohon maaf ya, memudahkan saya dalam mencari ekonomi. Jangan ya. Jangan pernah jualan ilmu. Ilmu itu tidak dijual. Kalian yang memutuskan untuk menjadi guru ya, mengajarkan ilmu kepada murid, yang perlu kalian tahu itu ya, gaji yang kalian dapat ini bukan untuk membayar ilmu yang kalian sampaikan. Ini loh pentingnya dipahami untuk para guru. Kamu digaji itu bukan karena ilmu yang kamu punya terus kamu sampaikan, bukan. Yang kalau kamu berpikiran seperti itu, maka jangan jangan kecil hati ya. Terus jangan gerundel di kemudian hari kalau pekerjaanmu digantikan sama AI. Kenapa harus gerundel? Karena memang realita. Kalau cuma ilmu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya ya. Ilmunya semua guru yang ada di bumi ini gitu, dikumpulkan dengan AI, karena dia kan kumpulan daripada ilmu juga. Bahkan lebih cepat. Ya. Setidaknya ambillah kesimpulan di sini bahwasanya apa? Kalau kamu memutuskan untuk menjadi guru, baik itu ustadz atau guru dimanapun, mengajarkan ilmu agama khususnya, ataupun ilmu umum ya, secara umumnya ya, yang perlu kalian pahami, yang perlu antum pahami ya, sebagai guru adalah kamu ini tidak pernah jualan ilmu. Kamu tidak pernah jualan ilmu. Akan tetapi yang kamu berikan ini adalah bentuk kasih sayang, bentuk at-ta'lim wa ta'allum ya, belajar mengajar, yang artinya di satu sisi tiap kali kamu sampaikan ilmu itu tidak hanya bermanfaat bagi muridmu, tapi itu juga bermanfaat bagi dirimu ya, menguatkan hafalanmu ya, lebih memperdalam pengetahuanmu terhadap hasanah ilmu. Nah, harusnya seperti itu ya. Saya nggak berusaha mengkritisi para guru, cuman khawatir saya itu guru-guru saat ini itu seperti itu gitu loh. Mereka mengambil ya, profesi ini dikarenakan apa? Kan enak ya, dapat gaji. Tapi nanti ketika gajinya sedikit, wah akhirnya gegap gempita. Akhirnya banyak sekali perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat gitu deh. Lebih baik gunakan ini untuk pendidikan daripada digunakan untuk ini loh, itu loh. Yang mana ini mayoritas yang mengatakan ini, ironisnya adalah mereka-mereka yang bekerja sebagai pengajar. Ya. Ironisnya mereka-mereka yang memutuskan untuk jadi buzzer ya. Buzzer terkait melarang sesuatu ini justru adalah orang-orang yang dilatar belakangi pendidikan. Lu kan keliru. Yang kalau Anda kembalikan lagi, Anda akan bertemu. Berarti selama ini bukanlah keikhlasan yang muncul dari diri saya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak didik saya, akan tetapi saya lebih condong kepada duitnya gitu. Jadi itu yang harus dibenahi dulu dari pikiran, khususnya para murabbi ya. Di sini biar berimbang ya. Ya, mohon maaf. Di sini tak lakukan ini adalah biar berimbang ya. Karena kemarin di mukadimah yang pertama itu mungkin lebih tak khususkan kepada murid ya. Yang adapun di mukadimah yang kedua ini lebih saya khususkan untuk para pengajar. Jadi Anda harus kembali memperbaiki niat Anda ya. Guru itu tidak pernah berdagang ilmu ya. Ingat itu. Guru ya, mau guru sekolah umum atau ustadz atau murabbi atau mursyid atau apapun bentuknya, apapun katanya yang digunakannya, apapun bentuk kalimat yang nantinya dirangkainya untuk menjelaskan tentang siapa dirinya, itu yang perlu diketahui adalah Anda tidak pernah ya, berdagang ilmu.
Anda tidak pernah berjualan ilmu. Anda dibayar, anggap apapun yang Anda dapatkan ini memang tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Anda berikan. Kenapa? Karena yang akan Anda dapatkan jauh lebih besar nanti di sisi Allah. Ya. Adapun yang Anda dapatkan dari dunia ini, Anda digaji sekian ini, Anda syukuri. Ya. Anda jadikan ini bukan sebagai parameter semangat atau tidak semangatnya Anda. Ya. Bukan itu. Ya. Tapi Anda jadikan ini, uang yang Anda terima itu, ya, itu adalah sebagai ganti. Anggap saja itu sebagai ganti operasional gitu loh ya. Supaya apa? Supaya lebih memurnikan niat Anda. Karena yang perlu diketahui ya, bahwasanya keikhlasan itu adalah ruh daripada semuanya. Itulah kenapa pentingnya untuk selalu kembali ke titik di mana kita memperbaiki makna ikhlas. Ini untuk para guru. Yang kalau Anda memahami ini gitu, enak. Anda datang ke sekolah, mau digaji berapapun, mau jadi guru honorer kayak, atau mau jadi guru tetap kayak, atau mau jadi guru apapun namanya, itu nggak akan ngefek ke Anda. Karena di dalam otak Anda adalah, saya adalah seorang pengemban amanah pengetahuan. Maka sudah sepantasnya dan sepatutnya dan sewajibnya apapun yang saya emban ini saya ringankan setiap hari. Dengan apa? Dengan saya bagikan ke murid-murid saya. Dengan saya bagikan ke anak didik saya. Dimana itu artinya di momen saya membagikannya itu meringankan saya di satu sisi, gitu, dan membantu mereka di sisi lain. Ini sama sekali bukan dagangan ya. Itu yang perlu Anda garis bawahi. Ini sama sekali bukan dagangan. Ini adalah bentuk daripada tolong menolong ya, atau ta'awun. Oh iya, ta'awun. Ya, ta'awun. Seorang guru yang diberikan amanah ilmu kepadanya, dia sampaikan kepada muridnya. Ini bentuk tolong menolong. Dia yang sedang menolong dirinya sendiri terkait amanah loh. Ilmu itu amanah gitu loh. Amanah yang tidak hanya harus diamalkan saja, yang kalau ketika Anda memiliki otoritas untuk menyampaikannya, maka itu harus dibagikan gitu loh. Harus dibagikan ya, dengan kebenaran. Dengan menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya. Jadi ini mungkin penyakitnya ya. Ya maaf ya untuk mungkin yang orang lain yang tidak sengaja ngelihat video ini, atau untuk anak-anakku, karena ini tak khususkan untuk anakku ya. Ini adalah penyakitnya guru. Setelah nuntut ilmu lama, sudah mengerti ilmu, sudah membeli kitab-kitab ya kan, terus ngajar, maka ini kan harusnya nggak murah. Bukankah Syafi'i mengatakan wa dirhamun, butuh adanya duit, berarti ini saya harus narik mahal ini karena kan mereka belajar. Oh, salah. Betul, memang Syafi'i mengatakan wa dirhamun. Betul. Tapi jangan pernah ketika Anda menjadi seorang guru, mursyid, musrif, atau apapun namanya, jangan pernah Anda letakkan di depan bahwasanya apapun yang Anda perdagangkan di sini itu adalah Anda dagangan ilmu. Jangan. Selama itu yang ada di pikiran Anda, maka Anda berada pada kesalahan yang fatal ini. Ini pondasi yang keliru. Anda tidak sedang berdagang, Bapak, Ibu, ya, guru, para asatidzah, ya, para ustadz dan ustadzah. Anda ini tidak sedang berdagang ilmu. Anda sedang memberikan tarbiyah kepada murid-murid Anda. Anda sedang melakukan bentuk daripada tanggung jawab yang Anda emban memang. Ya. Anda sedang melakukan bentuk ta'awun yang Anda berikan khususnya kepada diri Anda sendiri. Ya. Seorang hamilul ilm, seorang yang membawa ilmu. Anda sedang melakukan sesuatu untuk diri Anda sendiri, yang mana di sisi lain dengan memberikan ilmu kepada anak didik Anda, membantu
orang-orang tua di luar sana ya, yang mungkin mereka sedikit pengetahuannya terhadap Islam, maka terbantu dengan Anda ya, terbantu dengan adanya tarbiyah yang Anda berikan ya. Jadi seperti itu, perbaiki. Karena kata suhbah pada akhirnya harus dipahami dari dua sisi, dari dua pihak. Harus dipahami oleh murid dan juga harus dipahami oleh guru. Kata suhbah ini tidak hanya sekedar pengasuhan yang sifatnya sederhana, tidak sekedar pengasuhan yang sifatnya wajib belajar 6 tahun mungkin. Dan mungkin Anda yang mengajar di sanawiyah atau aliyah, berarti hanya cukup 3 tahun setelah ini lepas. Enggak. Kata suhbah berlaku untuk selamanya, karena dia ini murid Anda selamanya. Dan kalian pun, ya, para murid, kalian harus tahu guru kalian adalah orang yang wajib kalian hormati selamanya. Jangan cuma berpikiran, kan sekarang saya mondok, kan sekarang saya sekolah mungkin yang di SDIT ya, sekolah Islam terpadu ya. Wah, ini ketemu ustadz ya. Ya, itu dulu ustadz saya. Loh, ini apa ini? Apa ini? Omongan model apa ini? Ya. Ini untuk murid sekali lagi ya. Nggak ada ya kata-kata itu dulu ustadz saya, itu nggak ada. Jangan pernah gunakan kata dulu. Katakan itu ustadz saya, itu guru saya. Seseorang yang kalau kamu temui, meskipun kamu sudah tidak belajar sama dia, seseorang yang ketika kamu temui dimanapun, di jalan ya, di masjid khususnya, kamu datang, kamu salami, kamu cium tangannya, nah, itu adalah bentuk daripada memuliakan ilmu, memuliakan dirimu sendiri, juga memuliakan ustadzmu. Kamu yang datang ketemu ustadzmu dimanapun, lalu kamu ucapkan salam kepada beliau ya, kamu awali, lalu kamu datangi beliau, kamu jabat tangannya, kamu cium tangannya. Ini bukan artinya kamu merendahkan dirimu, loh, itu justru kamu menunjukkan tentang apa? Efek daripada ilmu yang kamu dapatkan. Oh iya, laisa minna man la yarham shaghirana wala yurham kabirana, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Bukanlah bagian daripada kami orang-orang yang tidak mencintai ya, mencintai yang kecil dan menghormati yang dewasa. Loh, bagian daripada ilmu berarti kalian harus menghormati guru. Dan tidak pernah ada yang namanya itu dulu guru saya, tidak ada. Tolong untuk anak-anakku khususnya, hapus kata itu. Ketemu guru yang kebetulan mungkin ya dulu di pondok, wah itu ustadz bagian pendisiplinan siswa. Dulu tuh orang seneng banget ya, gundulin rambut saya. Dulu itu orang, aduh susah banget gini. Yang pada saat itu kalian ketemu, beliau mungkin sudah tua ya, kalian di usia 20-25 tahunan, ngelihat udah biarin aja, nggak usah nyapa. Apa ini? Ini artinya kamu tidak berilmu. Mau sebanyak apapun perbendaharaan ilmu di otakmu, di satu titik itu kamu tetap kurang. Kamu tidak berilmu ya. Harusnya kamu tetap datangi beliau, kamu jabat tangannya, kamu cium tangannya. Ini juga berlaku bagi apa sih? Ketika banyak orang ya yang nanya, mungkin anak-anakku pernah nanya, Abi, siapa sih orang yang boleh kita cium tangannya? Ya, pernah ada anak-anak saya yang bertanya seperti itu, lalu saya jawab, jangan dulu ke ranah cium tangannya, perhatikan dulu siapa orang yang boleh kamu jabat tangannya. Mereka-mereka yang mahrammu maka boleh kamu jabat tangannya, yang kalau non mahrammu maka tidak boleh dijabat tangannya. Adapun terkait cium tangan ya, ini siapa saja orang yang boleh dicium tangannya ya, nomor satu orang tuamu, keluarga tua ya, dari sisi orang tuamu. Dan yang kedua adalah orang yang kamu menimba ilmu darinya ya, kamu nimba ilmu darinya. Mau itu cuman belajar ikro, ibarat kata alif ba ta sampai selesai gitu. Kamu menimba ilmu darinya. Bagian daripada cara kamu mengamalkan ilmu adalah dengan menghormati dia. Dan di antara cara yang paling sederhana untuk menghormati guru adalah cium tangannya. Ya. Tidak apa-apa, itu artinya memuliakan ilmu dan memuliakan guru selama
selama yang perlu diperhatikan. Yang kamu cium itu adalah, yang kamu cium tangannya ya, itu adalah mereka-mereka yang kamu menimba ilmu darinya. Itu yang pertama. Jangan cuman karena orang lain bukan mahram tapi tua ya, kebetulan datang ke satu daerah, banyak teman-temanmu yang berbondong-bondong nyium tangannya terus kamu ikut. Jangan. Kasih alasan kenapa saya harus cium tangan dia. Oh, karena beliau adalah guru besar yang begini begitu. Oh, ya. Ya enggak wajib sih saya cium tangannya, tapi saya berdoa atas beliau, saya hargai beliau, saya hormati beliau, itu sudah cukup. Akan tetapi kalau kamu mengambil ilmu darinya, ya wajar kamu cium tangannya. Dan yang kedua, jangan berlebihan ya. Jatuh kepada pelarangan ini ketika berlebihan. Begitupun, nah ini juga kembali lagi ke guru gitu loh. Ketika kalian mendapati murid kalian memuliakan kalian dengan wah berlebihan, mulai dari bekas minumannya ya, bekas minuman kalian guru yang habis kalian minum lalu ditaruh, lalu dibuat rebutan sama murid kalian, itu harusnya kalian pulang itu tidak seneng tapi nangis ya. Harusnya sebelum membahas kitab lain, sebelum membahas pembahasan lain, itu dulu kalian bahas gitu. Itu dulu kalian bahas. Kenapa kok sampai bisa seperti ini murid saya? Bukankah terlarang ya, mengkultuskan seseorang ini? Berlebihan itu terlarang. Ya, contoh daripada ini itu terjadi kepada Abdullah Al-Qasimi. Ketika di awal-awal beliau menciptakan kitab ya, itu pujian yang beliau dapatkan, wah ini beyond ya, di atas semuanya. Bahkan ada yang mengatakan sungguh kiranya Al-Qasimi ini telah membeli surga dengan menulis kitab ini. Loh, itu pujian yang berlebihan. Yang dikarenakan berlebihnya sebuah pujian justru itu menghancurkannya. Itu mungkin salah satu ya di antara alasan kenapa hancurnya Al-Qasimi. Meskipun alasan yang lain ada banyak. Ya. Jadi untuk para guru ketika datang di satu majelis ilmu, Anda melihat murid Anda berbondong-bondong sampai gini-gini, jangan terus pulang dengan hati yang gembira. Ketika Anda pulang dengan hati yang gembira, itu berarti apapun yang Anda lakukan pada saat itu, wallahi tidaklah murni karena Allah. Coba Anda tanyakan ke diri Anda, bagaimana kiranya jika suatu saat saya datang ke sini ke murid-murid saya ini, mereka memperlakukan saya biasa saja, mereka memperlakukan saya layaknya sesama murid, yakni mereka cukup jabat tangan saya, atau mungkin kalau ada yang cium ya cium tanpa berlebihan. Apa yang kira-kiranya terjadi di diri saya? Apakah ada perubahan dalam diri saya? Kalau jawabnya iya, ya berarti selamat Pak, kamu keliru jalanmu, bengkong. Karena kan sekarang kita jumpai banyak sekali tokoh-tokoh yang mengaku bahwasanya dirinya adalah guru, dirinya adalah mursyid, ya, dirinya adalah murabbi, yang justru keluar daripada murabbi. Murabbi mana? Gitu. Yang suka dikultuskan dirinya, murabbi mana saya nanya? Yang harusnya ketika bukan mereka ini tidak tahu loh, mereka ini tahu tapi membiarkan hal itu. Atau mungkin ketika dikatakan enggak, mereka tidak membiarkan, mereka menolaknya, maka tolaklah terus gitu loh. Jangan dulu masuk ke pembahasan ilmu yang lain, ini dulu selesaikan masalah pengkultusan. Tidak boleh. Untuk para guru tidak boleh, terlarang Anda datang ke satu tempat murid Anda cium tangan wolak-walik, terus Anda tetap bisa pulang dan tenang. Lu. Ini bahaya. Nggak boleh. Harusnya Anda benahi dulu itu. Dan jangan pernah mau masuk ke bab selanjutnya sebelum Anda selesaikan bab itu. Kenapa kok pentingnya? Iya, ini pentingnya bab itu untuk dimengerti. Karena di dalamnya ada hulu, ada berlebihan ya. Di dalamnya ada hal-hal yang justru ketika dilakukan ini akan keluar daripada koridor intelektual gitu loh. Anda hanya akan menciptakan sekumpulan orang-orang yang loyal kepada Anda tapi intelektualnya Anda kendalikan. Apa itu fungsi murabbi? Apa itu fungsi guru? Apa Anda seakan-akan mengatakan bahwasanya kebenaran mutlak ada di tangan saya, maka kalian cukup ikut saja dengan saya?
Apa seperti itu? Yang kalau seperti itu namanya bukan guru, Pak. Itu, Pak. Ya. Itu namanya bukan guru, itu namanya bukan seseorang yang baik ditimba ilmu darinya. Ini hanyalah bentuk lain daripada seseorang yang otoriter, tapi sedang menggunakan agama sebagai jubahnya. Itu adalah penjajahan intelektual yang menggunakan agama sebagai tools. Dan itu terlarang. Agama kita ini tidak membenarkan hal itu. Agama ini, ya, agama ini adalah agama yang diciptakan sebagai bentuk daripada solusi kausalitas. Solusi atas dua kutukan manusia yang dimiliki manusia sejak dia hidup sampai mati. Apa dua kutukan yang dimiliki manusia sejak dia hidup sampai mati? Yang pertama kebodohan, al-jahlu, ya. Lalu yang kedua ini kausalitas, ya, atau as-sabab, ya, sebab akibat. Ini dua kutukan yang selalu ngikutin manusia. Yang dua kutukan ini masing-masing memiliki solusi. Solusi daripada al-jahlu yakni al-ilmu. Solusi daripada kebodohan adalah ilmu, artinya belajar. Solusi daripada as-sababu atau kausalitas adalah hukum. Yang mana mereka berdua ini dibingkai dengan cantik di dalam satu hal yang disebut dengan ad-dinu. Ya, apa itu? Agama. Yang seharusnya agama di sini sebagai jembatan intelektual, sebagai pengikat akal supaya tidak terlalu liar, ya. Bukan justru menggunakan agama, ya, sebagai bentuk otoritas, sebagai bentuk validasi atau validitas, ya, untuk membenarkan sesuatu yang ngawur, gitu. Ya. Anda hanya menjadi penjajah-penjajah aja yang sejatinya itu sedang menjajah intelektual. Jangan, ya. Khususnya para guru, jangan, ya. Makanya itu pentingnya untuk kembali, ya. Kembali ke titik di mana, iya, saya memutuskan diri saya untuk menjadi seorang guru, saya memutuskan diri saya untuk menjadi seorang muallim, ya, pengajar. Yang perlu saya ketahui adalah di sini saya tidak sedang memperdagangkan ilmu. Itu yang perlu kalian tahu. Saya tidak sedang memperdagangkan ilmu. Saya tidak sedang memperdagangkan agama. Tapi di sini saya sedang membantu diri saya sendiri untuk meringankan tanggung jawab yang sudah saya pilih. Apapun yang saya lakukan ini adalah bentuk kasih sayang saya kepada diri saya dan orang lain. Saya membantu diri saya agar selalu menjaga ilmu. Bukankah ilmu ini jaganya lama? Pak Guru, Pak Ustadz, Bu Ustadzah, ya. Bukankah ilmu ini belajarnya lama, mengamalkannya lama, menjaganya lama? Bukankah seperti itu? Yang artinya setiap kali antum datang, antum masuk ke yakni ilal fasl, ya, ke dalam kelas-kelas, ya, itu berarti antum ini tidak sedang memperdagangkan apa-apa. Antum ini justru sedang meringankan beban antum sendiri. Itu, taruh itu di pikiran kalian, taruh itu di akal, taruh itu di kolbumu. Dengan penuh merendah, ya, saya sampaikan ini, ya, kepada para muallim, para guru-guru, ya. Tidak ada maksud saya untuk menggurui kalian, wallahi tidak. Saya katakan ini adalah bentuk daripada nasihat, karena agama ini keseluruhannya isinya adalah nasihat. Ad-dinu nasihah, kata Nabi SAW. Agama ini nasihat. Jadi yang saya sampaikan ke Anda ini adalah bentuk nasihat, yang semoga saja dengan saya sampaikan ini, di satu sisi itu meringankan tanggung jawab saya, di sisi lain itu juga bisa membantu Anda untuk meringankan tanggung jawab Anda, gitu loh. Ya. Nggak ada niatan saya mau menggurui kalian, nggak ada niatan saya mau meminteri kalian, mungkin orang-orang lain, ya, yang ngelihat video ini. Adapun untuk anak-anakku, maka ini sudah merupakan bentuk kewajiban Abi untuk menyampaikan ke kalian. Kelak ketika kalian memutuskan untuk menjadi seorang pengajar, kamu jadi ustadz, jadi ustadzah, jadi profesor, jadi doktor, maka yang perlu kamu tahu, kamu tidak pernah berdagang ilmu. Ingat itu. Karena ilmu ini tidak untuk diperdagangkan, tidak untuk diperjualbelikan, gitu ya.
Karena kalau kamu salah memahami ini, hancur sampai depannya gitu. Berapa banyak orang-orang ini yang menggunakan narasi agama, mulai dari menggunakan narasi gelar doktor, menggunakan narasi gelar nasabnya untuk membenarkan apapun yang dia anggap benar. Hanya karena apa? Hanya karena kebutuhannya dia daripada qit'atan minad dunya, potongan daripada dunia. Menggunakan itu sebagai apa, metode cari duit gitu. Mau ya cari duit dengan cara yang lain gitu. Ya, dengan cara yang justru mencerdaskan bangsa, mencerdaskan umat ya. Bukan dengan jalan menjajah intelektualnya. Ya. Itu dikarenakan apa? Kekurangnya keikhlasan. Wallahi ya, para asatidah ya. Keikhlasan ini ngefek, sangat membawa efek yang luar biasa ya, dalam rangka kita itu mengajarkan ilmu kepada anak-anak didik kita gitu. Nggak penting ya. Ketika saya katakan nggak penting, bukan berarti saya menolak pendidikan ya, enggak ya. Nggak penting gitu loh kalau hanya sekedar Anda punya gelar LC, MA, doktor, itu nggak penting. Yang penting itu Anda memahami tentang keikhlasan dalam mengajar gitu. Karena kalau Anda terpatok kepada LCMA, akhirnya itu Anda itu nanti hanya akan jadi robot-robot ya, yang menularkan ideologi tertentu, atau mungkin robot-robot pencipta uang yang berdagang dengan ilmu itu, yang mana itu harusnya dijauhi. Gak peduli Anda mau LC mau MA, kalau Anda tidak tahu tentang makna keikhlasan sebelum mengajar, maka saran saya berhenti dulu, jangan ngajar. Jangan ngajar. Sampai kapan? Sampai Anda pahami bahwasanya apapun bentuk yang saya lakukan ini adalah saya tidak sedang berdagang ilmu di sini, saya tidak sedang berdagang agama di sini, tetapi saya sedang melakukan sesuatu yang konteksnya ini untuk diri saya pribadi. Saya sedang membantu diri saya pribadi. Dengan membagikan apa yang ada di pundak saya daripada tanggung jawab ilmu. Karena kalau itu niat Anda di awal, insya Allah Anda memang tidak akan mudah, seperti yang disampaikan ya, seperti yang sudah saya sampaikan juga ya. Menjaga itu tidak mudah ya. Yang namanya belajar ini, belajarnya lama, mengamalkannya lama, menjaganya pun lama. Jadi tidak mudah, harus setiap hari. Yang namanya penyakit nanti masuk kita tolak lagi, penyakit masuk kita tolak lagi, harus seperti itu, khususnya para guru ya. Jangan mudah kesambar yang namanya syubhat ya, jangan mudah kesambar yang namanya narasi-narasi yang mohon maaf ya, tolol ya, astagfirullahaladzim. Jangan mudah. Harusnya Anda sebagai seorang yang berpegang kepada ilmu, seseorang yang mengajarkan ilmu, maka Anda harus lebih bijaksana, lebih mengerti daripada murid Anda. Yang ketiga, suatu saat dalam apapun yang Anda lakukan ya, ini Anda mulai mengalami adanya penurunan. Dikarenakan al-iman yasdad wa yankus ya. Yasdadu bi ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Yang namanya iman ini naik dan turun. Bertambah dengan keimanan gitu. Yasdadu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Ya, bertambah dengan ketaatan, wayan kusubil maksiyah, dan berkurang dikarenakan maksiat ya. Dan kalau dalam suatu saat Anda melakukan bentuk pengajaran Anda, bentuk pendidikan Anda mendidik murid ya, yang lalu Anda sendiri tidak mengerti, di momen itu ada sesuatu ya yang menggelincirkan Anda atau mengeluarkan Anda daripada kebiasaan ikhlas Anda, lalu Anda diingatkan oleh murid. Nah ini, jangan tidak terima itu ya. Selama muridnya pun kalian harus tahu seperti apa adab ya. Sudah saya sampaikan di video yang pertama. Kalian harus tahu seperti apa adabnya ketika menyampaikan ke guru, dan guru pun Anda harus ngelihat. Bahkan justru harusnya Anda mengapresiasi gitu loh ketika bertemu murid seperti ini ya. Bukan malah terus ini kamu murid. Oh ya, jangan. Islam ini agama yang menjembatani intelektual ya. Bukan memenjarakan intelektual.
Anda seorang guru bukan berarti Anda tidak bisa dikritisi, bukan berarti Anda tidak boleh dinasehati. Ya. Yang kalau Anda berpegang seperti ini, itu artinya itu bukanlah bagian dari Islam. Ya. Karena ada agama lain di luar Islam ya, yang mengharuskan ketaatan itu kepada imamnya. Apapun yang dikatakan imam udah pasti benar. Nah, itu bukan agama Islam ya. Saya tidak membicarakan agama itu saat ini ya. Saya membicarakan Islam, agama kita. Di mana intelektual, di mana agama ya. Ini adalah jembatan intelektual. Anda menyampaikan ada kesalahan, Anda terima gitu loh. Ketika diingatkannya dengan cara yang baik, ya, Anda terima gitu loh. Bukan malah menafikan ini atau malah mengucilkan murid ya, bukan. Dan muridnya juga harus tahu adab dan etika ketika menyampaikan. Ya, tak rasa untuk mukadimah kedua ini sudah cukup. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke biografi awal siapa itu Abdullah Al-Qasimi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.